Halo sahabat pintar SMK, kita ketemu lagi dalam konteks uji kompetensi keahlian. Uji kompetensi keahlian tahun 2022-2023 sudah di depan mata. Bagaimana pelaksanaannya dan bagaimana implementasinya, kapan dilaksanakan, serta ujian sekolah tahun 2023 akan dilaksanakan. Pantengin terus pintar hari ini, selamat menyaksikan. Baik sahabat pinter yang saya hormati, ya di season ini kita membahas tentang UKK secara atau melalui LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi, atau melalui LSK, ya, Lembaga Sertifikasi Keterampilan. Dan ini adalah model yang ketiga setelah kita membahas tentang mandiri, dunia kerja asosiasi, sekarang melalui LSP ini. Nah, tentu pada dasarnya hampir sama sebetulnya dengan yang asosiasi dunia kerja, hanya beda. Karena apa? Karena LSP ini di bawah naungan lisensi dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, melalui LSP itu kan melalui skema-skema yang ditentukan, ya. Nah, di situ kalau nggak salah ada 6 skema. Pertama, bisa menggunakan LSP P1. Ya, tentu LSP P1 ini sudah pada kenal semuanya sahabat pinter, ya. Itu adanya di sekolah gitu, ya, gitu. Kemudian yang kedua LSP P2 itu ada di dunia kerja atau instansi lain, dan LSP P3 ini dunia kerja khusus, ini kaitan dengan keprofesian. Nah, pada kesempatan ini silakan sekolah menentukan mau menggunakan LSP P1, LSP P2 gitu. Bahkan barangkali kami menghimbaunya itu termasuk dari kementerian didorong untuk masuk ke LSP P3 gitu. Karena sudah keprofesian dan tentu lisensinya, recognition-nya, pengakuannya ini diakui baik secara nasional, lokal, nasional, bahkan internasional gitu, ya. Nah, oleh karena itu perlu di sini disiapkan untuk pelaksanaan melalui LSP ini. Nanti sekolah tentu bekerja sama kompetensi sesuai dengan LSP yang ada gitu, ya, misalnya gitu. Nah, apa yang perlu kita siapkan gitu, ya? Tentu kita menyiapkan sama anak-anaknya gitu. Anak-anaknya gitu supaya lebih siap gitu. Waktu 1 bulan ini barangkali ini harus disiapkan secara matang. Apalagi ini LSP, ya, lebih berat, ya, lebih berat gitu, ya, gitu. Karena nanti di dalam itunya itu hanya kompeten dan sangat kompeten gitu. Dan luar biasa gitu, ya, kriterianya. Kompeten itu nilainya 81 sampai 90. Sedangkan sangat kompeten itu mulai dari 91 sampai 100. Itu nilai yang cukup luar biasa. Apakah anak bisa mencapai? Saya kira bisa jika kita menyiapkan dari sekarang gitu, ya. Nah, dalam hal ini tentu sekolah itu saja yang paling berat, menyiapkan anak-anaknya berkenaan dengan persiapan, pelaksanaan, mulai dari soal gitu, ya, verifikasi gitu. Kemudian juga sertifikasi, sekolah sudah tidak memikirkan lagi. Tinggal serahkan kepada mereka gitu, ya, baik LSP maupun LSK itu gitu, ya, gitu. Nah, tentu mereka nanti akan memverifikasi, biasanya ada apa namanya audit awal dulu gitu, ya, tentang kompetensi-kompetensi kesiapan dari peserta didik gitu. Instrumennya mereka menyiapkan. Jadi nanti teman-teman atau sahabat pintar itu tolong ini dicatat gitu. Untuk kompetensi keahlian yang ada di sekolah yang menggunakan tadi LSP, maka verifikasinya oleh mereka gitu. Karena mereka punya instrumen tersendiri gitu. Jangan sampai terjadi lagi yang memverifikasinya adalah tim dari Disdik dan menggunakan instrumen dari direktorat. Itu tidak tepat gitu. Nah, jadi ini penekanannya. Nah, jadi mari kita perbaiki hal-hal yang kurang ini. Itu. Nah, kemudian nanti yang membedakan paling utama itu adalah tadi dalam sertifikat gitu. Sertifikatnya apa? Lambang Garuda gitu, ya. Sangat luar biasa gitu, ya. Nah, pengakuannya karena di bawah BNSP gitu. Nah, jadi ini barangkali secara ini lebih bagus didorong LSP, apalagi kalau LSP P3 gitu, ya, sangat luar biasa karena ada pengakuan yang juga luar biasa dari pihak dunia kerja gitu. Nah, kemudian tentang kelulusan tadi gitu, ya.
Nah, itu sudah ada kriterianya. Anak dikatakan lulus, itu istilahnya kompeten dan sangat kompeten. Nah, biasanya dalam sertifikat, ini kaitan dengan sertifikat, tentu mereka yang menandatangan ya, LSP itu sendiri atau LSK. Itu biasanya hanya tercantum kompeten dan sangat kompeten. Tidak mencantumkan nilai biasanya kalau lewat LSP. Tetapi tolong teman-teman ya, karena nilai UKK ini itu bisa dijadikan nilai US untuk mata pelajaran kejuruan. Sehingga nanti diminta konversi gitu. Nah, ini yang kemarin itu rata-rata LSP tidak memberikan konversi karena sekolah belum paham. Nah, untuk tahun ini minta konversi kepada mereka. Gitu ya, itu sudah ditentukan. Misalnya kalau tadi kompeten mulai dari 81 sampai 90, sedangkan sangat kompeten 91 sampai 100. Kenapa? Karena ini nilai ini akan dijadikan nilai ujian sekolah khusus untuk mata pelajaran kejuruan, gitu ya. Jadi ini tidak ada lagi nanti anak diuji lagi di US gitu ya. Double assessment disebutnya mengukurnya itu. Jadi seperti itu ya. Jadi sekali lagi yang LSP tentu Ibu sahabat pintar itu ini akan lebih lebih sulit bagi anak ya, karena kita paham sendiri kadang anak itu grogi, terbang juga asesor-asesornya mereka ya gitu. Nah, barangkali apalagi nanti kalau menggunakan LSP P3 yang sepenuhnya oleh asosiasi industri profesi itu. Kalau LSP P1 kan masih teman kita ya, walaupun lintas, tetapi ingat mereka sudah memiliki sertifikat asesor yang sudah diakui oleh BNSP. Saya kira itu tentang LSP ya. Jadi bisa menggunakan LSP P1, bisa menggunakan LSP P2 atau LSP P3. Dipersilahkan. Dan kami dorong untuk ke sana supaya anak-anak ya memiliki sertifikat di mana recognition-nya, pengakuannya diakui secara internasional terutama. Kenapa? Karena memiliki sertifikat lambang Garuda. Itu barangkali ya, pelaksanaannya sama dengan dunia kerja. Mereka yang melaksanakan, mulai menyiapkan instrumen verifikasi, menyiapkan soal, menyiapkan asesor, kemudian pelaksanaannya mereka. Ya, tentu sahabat pintar di sekolah semuanya enjoy kalau itu, tetapi ingat kita menyiapkan anak secara baik ya. Mudah-mudahan sekali lagi sahabat pintar yang ada di sekolah semuanya, anak-anak kita sukses di dalam melaksanakan UKK. Ya, khususnya yang menggunakan atau melalui LSP atau LSK. Demikian, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Sobat Pintar SMK telah mendengarkan sosialisasi UKK tahun 2022-23 dan juga UAS tahun 2022-23. Tentunya sekolah sudah harus mempersiapkan kepala sekolah, pengawas, guru, dan jangan lupa peserta didik yang nanti akan ikut ujian. Sukses terus untuk SMK Jabar. SMK bisa, SMK hebat, SMK Jabar juara.